Hai inteligen online. Lupakan semua teori Dora yang pernah lo denger, karena ini yang paling gelap dan nggak pernah lo bayangin. Pernah kepikiran nggak sih kalau Dora itu bukan pahlawan cilik yang lucu, tapi simbol penjajah kolonial? Beneran, dia menjelajah dan mengambil barang dari berbagai tempat, seolah itu haknya. Ini teori yang bakal ngerusak cara lo lihat Dora selamanya. Jadi jangan skip kalau lo berani. Penasaran sama bukti-bukti lengkapnya yang bakal bikin lo melongo? Langsung subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan pembahasan paling kontroversial ini. Dora, Dora the Explorer! Dora! Boots and super cool exploradora! Need your help! Grab your backpack! Let's go! Jump in! Vámonos! You can lead the way! Hey! Hey! Dora! 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 Swipe no swipey! Oh man! Dora the Explorer! Oke, tarik napas dulu, gengs. Ini emang kedengeran berat, tapi coba kita bedah pelan-pelan kenapa teori ini bisa muncul. Pertama, konsep menjelajahi wilayah baru. Dora itu kan explorer, penjelajah. Dia selalu masuk ke tempat-tempat baru yang katanya belum pernah dijelajahi. Tapi, tempat-tempat itu seringkali udah ada penghuninya. Ada hewan-hewan yang bisa ngomong. Ada struktur bangunan kuno, bahkan kadang ada komunitas. Ini mirip banget sama narasi para penjelajah kolonial dulu yang datang ke benua baru dan menganggapnya tanah tak bertuan. Padahal udah ada peradaban pribumi di sana. Dora! La Reina Dora! Queen Dora! La Reina Dora! Queen Dora! La Reina Dora! Therefore, penjelajahan Dora bisa diinterpretasikan sebagai kedatangan bangsa kolonial ke wilayah baru yang mereka anggap kosong atau primitif untuk dieksplorasi dan dikuasai. Kedua, peran si peta ajaib. Peta itu sahabat setia Dora yang selalu nunjukin jalan ke tujuan akhir. Kelihatannya sih ngebantu banget. Tapi, dalam konteks kolonialisme, peta itu alat yang super penting buat ngeklaim dan membagi-bagi wilayah. Peta bikinan penjajah seringkali ngasih nama baru ke tempat-tempat yang udah punya nama lokal, dan ngegambar batas-batas seenaknya demi kepentingan mereka. Si peta ini bisa jadi simbol dari bagaimana kekuatan kolonial memetakan, mendefinisikan, ulang, dan akhirnya mengontrol wilayah baru. Setiap lagu peta adalah deklarasi rute menuju penguasaan area berikutnya. Ketiga, dan ini yang paling sering jadi sorotan, Dora mengumpulkan atau mengambil barang. Di setiap episode, Dora pasti ada misi buat ngumpulin atau nemuin barang-barang tertentu biar bisa lanjut. Buat kita, itu cuma bagian dari game atau petualangan. Tapi coba kita lihat dari kacamata teori ini. Mengumpulkan barang ini bisa jadi metafora dari eksploitasi sumber daya alam atau pengambilan artefak budaya dari wilayah jajahan. Barang-barang itu dibutuhkan Dora buat mencapai tujuannya. Mirip kayak bangsa kolonial yang butuh sumber daya dari tanah jajahan buat memperkaya diri atau menjalankan industrinya. Therefore, setiap item yang Dora ambil, tanpa pernah jelas itu punya siapa atau gimana proses perizinannya, bisa jadi simbol dari perampasan kekayaan lokal. Keempat, pengajaran bahasa, Inggris Espanyol. Dora kan sering banget ngajarin kita kosakata, bahasa Inggris atau Spanyol. Ini sisi edukatif yang bagus dong? Iya, kalau konteksnya netral. Tapi, dalam sejarah kolonialisme, bahasa penjajah itu seringkali dipaksakan atau jadi bahasa dominan di wilayah jajahan, menggusur bahasa lokal. Ini bagian dari imperialisme budaya. Therefore, meskipun niatnya baik di kartun, tindakan Dora mengajarkan bahasanya di wilayah baru yang dia datangi bisa diartikan sebagai simbol superioritas budaya dan bahasa si penjelajah atas budaya lokal. Oke, gue tahu ini makin berat dan mungkin bikin lo sebel sama gue karena ngerusak Dora. Tapi tahan dulu. Sebelum lo tutup video ini, coba pikirin satu hal. Gimana dengan Swiper? Si rubah yang selalu mau mencuri barang dari Dora. Kalau Dora itu penjelajah yang ngambil barang, berarti Swiper itu siapa? Jawabannya bakal lebih mengejutkan lagi, dan mungkin ngebalikin semua pemahaman lo. So, stick around. Nah, ini dia, interpretasi ulang peran Swiper. Kita semua diajarin kalau Swiper itu antagonis, si pencuri yang jahat. Dora itu protagonis yang baik.
Tapi, kalau kita pakai kacamata teori kolonialisme, gimana kalau swiper itu sebenarnya representasi dari penduduk asli atau pihak yang mencoba mempertahankan hak miliknya dari si penjelajah yang datang dan mengambil barang seenaknya? Barang yang mau dicuri swiper itu mungkin emang punya dia atau komunitasnya. Therefore, teriakan swiper, jangan mencuri, itu bisa jadi adalah narasi dari pihak kolonial yang menstigmatisasi perlawanan pribumi sebagai tindakan kriminal. Swiper bukanlah pencuri, tapi pejuang yang haknya dirampas dan suaranya dibungkam. Mind-blowing, kan? Jadi setelah semua penjabaran ini, apakah Dora, the Explorer itu beneran agen imperialisme, berselubung karakter kartun yang lucu dan edukatif? Tentu aja, ini cuma salah satu dari banyak interpretasi. Kreator Dora mungkin tidak pernah punya niat kayak gitu sama sekali. Kartun ini dibuat buat ngajarin anak-anak bahasa, problem solving, dan keberanian. Tapi, yang menarik dari teori ini adalah gimana sebuah karya, lepas dari niat pembuatnya, bisa dibaca dan diinterpretasikan ulang dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang kritis sejarah dan sosial. Fakta penting, bukan statistik, tapi pengingat. Banyak simbol dan narasi dalam budaya populer yang tanpa sadar membawa jejak-jejak sejarah, termasuk sejarah kolonialisme yang kompleks dan seringkali menyakitkan. Kita nggak harus setuju sama teorinya, tapi diskusi kayak gini penting buat ngasah kemampuan berpikir kritis kita. Jadi, mungkin Dora tetaplah Dora yang kita kenal, si anak baik hati yang suka bertualang. Atau mungkin juga ada sisi lain dari eksplorasinya, yang baru kita sadari sekarang. Yang pasti, setelah ini, setiap kali lo denger Dora bilang, "Come on, vamonos," lo mungkin bakal bertanya-tanya, "Vamonos kemana? Dan atas izin siapa?" Gue sendiri jadi bingung mau mikir apa lagi soal ranselnya itu. Jangan-jangan isinya bukan cuma barang ajaib, tapi... sudahlah. Gimana menurut kalian? Drop komen di bawah, kita diskusi. Tapi ingat, tetap santai, dan saling menghargai ya. Karena, ini cuma teori buat seru-seruan kritis. Bukan buat nge-hate Dora beneran kan? Atau jangan-jangan...